nih dia lihat-lihat nih, masih banyak banget orang-orang di luar sana yang memandang chipset sebagai faktor utama dalam memiliki HP. Bahkan ada yang bilang kalau chipsetnya bukan Snapdragon, berarti HP tersebut tidak rekomen. Buat kalian yang punya pemikiran seperti itu, kali ini nih dia bakal sajiin ke kalian deretan HP yang menggunakan chipset Snapdragon di range harga 1 jutaan aja. Tepat di awal tahun 2021, Samsung A02s secara resmi rilis di Indonesia. Galaxy A02s hadir melengkapi jajaran ponsel untuk kelas pemula lansiran Samsung. Meski menyasar kelas pemula, namun untuk spesifikasi Galaxy A02s bukan kaleng-kaleng. Selain sudah diusung dengan chipset Qualcomm Snapdragon 450, ponsel ini juga menawarkan dua pilihan memori, yaitu RAM 3/32GB atau RAM 4/64GB. Kemudian perangkat ini menyuguhkan 3 pilihan warna, yaitu Crush Black, Crush White, dan juga Crush Navy. Galaxy A02s hadir dengan layar berukuran 6,5 inci beresolusi HD+ 720x1600 pixels. HP ini dibekali total 4 kamera yang terdiri dari 3 kamera belakang dan 1 kamera di bagian depan. Kamera utama Galaxy A02s memiliki resolusi 13 megapiksel yang didampingi dengan kamera makro beresolusi 2 megapiksel dan 2 megapiksel lensa live focus. Namun sayangnya, Samsung belum membekali ponsel ini dengan fingerprint scanner, meskipun sebagai gantinya sudah diberikan Face Unlock. Fitur lain yang turut diberikan adalah dukungan triple slot SIM card, koneksi 4G LTE, dan sudah menggunakan USB Type-C. Sementara untuk kapasitas baterai yang terpasang di handphone ini terbilang cukup besar, yaitu 5000 mAh. Agar dapat terisi dengan cepat, sudah hadir pula fitur adaptive fast charging 15 watt khas Samsung, yang terbukti mampu mengisi daya dari 0 sampai 100% dalam waktu 3 jam 45 menit. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A02s terupdate ada di scene berikut. Vivo secara diam-diam mulai memasarkan Vivo Y20 di tanah air pada September 2020 yang lalu. Kehadiran ponsel ini memang tanpa diiringi hiruk-pikuk apapun dan hanya sebatas ditampilkan di laman website resmi Vivo Indonesia. Mengusung desain 2,5 dimensi pada lengkungan bodi belakangnya, Vivo Y20 menawarkan bobot ringan, ergonomis, dan pas di tangan. Ponsel edisi terjangkau ini juga tersedia dalam beragam warna menarik, seperti Nebula Blue dan Dawn White, yang membuat Vivo Y20 kian memukau dan terlihat mewah. Selain menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 460 sebagai dapur pacunya, Vivo Y20 juga tak melupakan para gamer mobile dengan memberikan fitur Ultra Game Mode. Mode ini mampu menghadirkan mode e-sport terbaru yang memberikan pengalaman dengan standar profesional yang dapat dinikmati setiap saat. Selain itu, di HP ini juga terdapat fitur Game Countdown yang dapat menginformasikan waktu yang tersisa sebelum permainan dimulai kembali. Sehingga berkat fitur ini kita bisa bebas untuk melakukan aktivitas lain, seperti membuka media sosial dan chatting dengan orang terdekat. Untuk spesifikasi dan harga Vivo Y20 terupdate ada di scene berikut. Hadir tepat di awal tahun 2020 lalu, Oppo A33 secara resmi mendeklarasikan diri sebagai ponsel kelas menengah pertama di Indonesia yang hadir dengan membawa prosesor Qualcomm Snapdragon 460. Sekedar informasi aja nih Pricebook Mania, kalau Snapdragon 460 ini merupakan chipset yang baru diperkenalkan ke publik pada awal tahun 2020. Prosesor ini menawarkan performa dan kinerja tinggi, tapi harganya cukup terjangkau. Dalam menunjang performa sehari-hari, ponsel ini disematkan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian daya cepat berdaya 18 watt. Smartphone ini pun dilengkapi fitur Super Power Saving Mode yang dapat memperpanjang masa pakai perangkat walau dengan sisa baterai sebesar 5% saja. Selain itu, salah satu teknologi canggih yang dimiliki handphone ini adalah layar Neo Display 90Hz yang cukup tenar ketika diperkenalkan pada Oppo A53 yang rilis 1 bulan lebih awal. Bisa dibilang, Oppo A33 hadir di Indonesia sebagai pilihan untuk para pencinta brand Oppo yang menginginkan layar dengan refresh rate tinggi namun tidak memiliki cukup dana untuk menggandeng Oppo A53. Untuk spesifikasi dan harga Oppo A33 terupdate ada di scene berikut. Hadir sebagai sebuah ponsel entry-level killer, Poco M3 dianggap sebagai salah satu ponsel entry-level dengan performa yang mumpuni di pasaran. Hal ini terbilang wajar, mengingat di harga yang mulai dari 1 jutaan, kita sudah bisa mendapatkan spesifikasi di atas kertas selayaknya HP dengan harga 2-3 jutaan. Secara desain, kalau kita lihat tampilan belakangnya, HP ini akan terlihat berbeda dengan HP lain berkat frame persegi panjang besar yang menjadi dudukan frame modul kameranya.
yang beresolusi 48 megapiksel. Selain itu, kamera utamanya tersebut juga ditemani dengan dua lensa beresolusi 2 megapiksel yang berfungsi sebagai lensa makro dan lensa depth sensor. Walaupun memiliki bandrol yang murah, tapi performanya sama sekali nggak murahan loh Price Bookmania. Berbekal chipset Qualcomm Snapdragon 662 yang disandingkan dengan kapasitas RAM dan storage 4/64 GB, handphone ini mampu menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 182.747 poin. Untuk sekedar kita gunakan casual harian kayak browsing, chatting, serta sosial media, hingga main game menengah kayak PUBG Mobile, HP ini masih Nvidia kasih rating baik secara performa. Tapi kalau misalkan ada yang mau maksa main Genshin Impact di ponsel ini, ya harap maklum aja ya kalau performanya akan terasa kurang kompetitif. Untuk spesifikasi dan harga Poco M3 terupdate ada di scene berikut. Oppo A53 menjadi salah satu HP mid-range alias kelas menengah terbaru dari Oppo yang dirilis pada Agustus 2020 yang lalu. Sebagai produk kelas menengah, tentunya harga HP Oppo A53 bisa dibilang sangat terjangkau. Hadir dari Oppo seri A, Oppo A53 memang disiapkan untuk mengisi pasar HP kelas 2-3 jutaan. Dengan harga ini, Oppo A53 dengan cepat jadi unggulan baru di kelasnya. Menurut Aryo Medianto selaku PR Manager Oppo Indonesia mengatakan bahwa Oppo A53 merupakan perangkat pertama Oppo yang membawa layar Neo Display 90Hz. Fitur tersebut mendukung pengalaman visual lebih baik dibanding layar dengan refresh rate 60Hz. Bahkan kalau Nvidia nggak salah nih, ponsel ini justru merupakan HP mid-range pertama yang berani menerapkan layar berefresh rate tinggi di harga 2 jutaan. Lalu untuk sektor dapur pajunya, Oppo A53 ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 460 yang dipadu padankan dengan RAM LPDDR4X 4GB dan storage 64GB UFS 2.1. Perlu diketahui pula bahwa Oppo A53 menjadi ponsel pertama yang ditenagai sistem on-chip Snapdragon 460 loh Price Bookmania. Untuk spesifikasi dan harga Oppo A53 terupdate ada di scene berikut. Guna menambah amunisi smartphone di Indonesia, Samsung Electronics Indonesia secara resmi memperkenalkan Samsung Galaxy A20s pada bulan September 2019. Menurut Irfan Rinaldi selaku Product Marketing Manager, perangkat ini dihadirkan untuk generation live yang menyukai garis desain yang sleek dan hobi bermain game. Karena membawa tambahan huruf S di bagian belakang nama produknya, ponsel ini jelas memiliki peningkatan dari versi Galaxy A20 sebelumnya. Yang paling menonjol adalah ponsel ini memiliki 3 modul kamera yang masing-masing beresolusi 13 megapiksel, 8 megapiksel, dan 5 megapiksel. Ponsel ini memiliki fitur live focus dan lensa ultra wide demi memfasilitasi para kaula muda yang hobi membuat konten di media sosial. Galaxy A20s hadir dengan desain Infinity U di layar berukuran 6,5 inci. Irfan menambahkan, Samsung A20s ini hadir dengan desain yang tipis karena hanya memiliki ketebalan 8 mm yang membuatnya nyaman saat digenggam. Dari segi keamanan pun, Samsung membekali fitur keamanan fingerprint scanner dan juga facial recognition untuk menjaga keamanan perangkat. Terakhir, Samsung dengan sangat baik hati juga membekali ponsel ini dengan NFC untuk mendukung pembayaran digital loh. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A20s terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, nih dia mau kasih tahu dulu nih ke kalian. Kalau di video selanjutnya, kita masih akan membahas tema yang sama, yaitu HP dengan chipset Snapdragon namun di range harga 2 jutaan. Buat kalian yang ngerasa chipset Snapdragon di harga 1 jutaan ini masih kentang, jangan lupa subscribe channel YouTube Pricebook ya, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Tidak berselang lama setelah perilisan Poco M3, Xiaomi meluncurkan Redmi 90 yang dibekali dengan spesifikasi, dimensi, luas, dan kualitas layar yang sangat mirip dengan Poco M3. Bukan hanya itu aja nih, ternyata harganya pun hanya terpaut 100.000 aja. Tapi nih, kalau menurut Nvidia, justru pihak Xiaomi merilis Redmi 90 bukan untuk menjadi pesaing langsung dari Poco M3, melainkan untuk memberikan angin segar buat calon pembeli yang gak berhasil meminang produk Poco sampai sekarang. Ya, kalian tahu sendiri lah ya, selain terkenal selalu menawarkan spesifikasi dengan harga terjangkau, seri Poco juga terkenal akan kegoiban produk-produknya. Karena memiliki banyak kesamaan terutama dari sisi software, membuat skor benchmark yang didapat Redmi 90 juga terbilang mirip dengan Poco M3, karena mampu menghasilkan skor di angka 188 ribuan. Memiliki tagline jawarannya baterai gede, ternyata kapasitas baterai di HP ini masih sama juga dengan Poco M3, sebesar 6000 mAh. Kapasitas chargingnya pun sudah sama-sama support 18
Watt dengan output charging maksimal di 22,5 Watt. Tapi kali ini untuk Redmi 90, pihak Xiaomi berani mengklaim kalau baterai di HP ini akan lebih tahan lama untuk digunakan hingga 4 tahun tanpa adanya penurunan performa yang signifikan hingga 25% lebih awet dibanding baterai di HP lain. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi 90 terupdate ada di scene berikut. Kira-kira udah oke belum nih HP Snapdragon di harga 1 jutaan yang Nidia udah rekomendasiin ke kalian barusan? Kalau misalkan kalian punya rekomendasi lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Tapi kalau misalkan ada yang kepo dengan produk HP dengan chipset Snapdragon yang lain, kalian bisa mampir ke website pricebook.co.id. Dijamin lengkap. Ciao bella!